Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran akuntansi dasar untuk kelas 10. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang prinsip dan persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian bisa memahami apa itu akuntansi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang siklus akuntansi dasar. Yang ketiga, kita akan belajar juga tentang persamaan dasar akuntansi. Silakan simak video ini dengan baik ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang akuntansi dasar untuk kelas 10. Adapun materinya adalah tentang prinsip dan persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah diharapkan peserta didik bisa menjelaskan pengertian dan tahap siklus akuntansi. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ruang lingkup persamaan dasar dalam akuntansi. Kita masuk materi yang pertama dulu ya, tentang siklus akuntansi dasar. Nah, apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah tahap-tahap atau kegiatan dalam suatu proses pencatatan dan pelaporan akuntansi mulai terjadinya transaksi sampai pembuatan laporan keuangan. Jadi maksudnya adalah siklus itu pada intinya tahapan-tahapan yang harus kalian lalui ketika membuat suatu laporan, mulai dari transaksi paling awal sampai ke transaksi paling akhir itu membuat laporan keuangan. Nah, adapun urutan tahapan siklus akuntansi pada umumnya adalah yang pertama dimulai dari adanya transaksi dulu. Biasanya dalam suatu perusahaan itu ada sebuah transaksi setiap harinya. Nah, transaksi yang dilakukan ini wajib sekali disertai dengan bukti transaksi. Contoh misalkan dalam suatu perusahaan jasa, kalian membeli sebuah peralatan jasa, misalkan peralatan salon. Nah, setiap kali kalian melakukan transaksi itu, maka harus ada bukti transaksi. Pembeliannya berapa, tunai atau kredit, maka harus disertai dengan bukti transaksinya. Bisa berupa nota, bisa berupa faktur jika memang transaksinya itu kredit. Ya, jadi bukti transaksi ini sifatnya wajib sekali, karena jika tidak disertai dengan bukti transaksi ini, maka transaksi kamu bisa jadi diragukan. Kemudian setelah bukti transaksi itu terkumpul, maka nanti akan dilakukan pencatatan dalam jurnal umum. Kalau perusahaannya perusahaan jasa, kalau perusahaannya bergerak di perusahaan dagang, maka ada jurnal khusus. Setelah melakukan pencatatan jurnal, tahapan berikutnya adalah memposting ke buku besar. Nah, posting buku besar ini adalah pos-pos yang khusus masing-masing akun. Nah, buku besar ini kalau perusahaannya adalah perusahaan dagang, maka ada tambahan buku besar pembantu. Nanti buku besar pembantu itu bisa terdiri dari buku besar pembantu utang, piutang, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah di buku besar ini, berikutnya adalah tahapan neraca saldo. Jadi saldo akhir yang berada di buku besar itu nanti dipindahkan ke neraca saldo. Nah, setelah neraca saldo, tahap berikutnya adalah melakukan penyesuaian. Di sini penyesuaian ini dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian antara catatan dengan barang yang ada di gudang. Itu fungsinya jurnal penyesuaian. Fungsinya untuk melakukan sinkronisasi antara catatan keuangan yang kalian buat dengan
barang fisik yang berada di gudang, yang sebenarnya ada di gudang itu cocok tidak. Nah, setelah jurnal penyesuaian, nanti ada neraca saldo setelah disesuaikan. Ini biasanya bentuknya itu kertas kerja ya, kertas kerja yang bentuknya memanjang itu. Nah, di situ nanti neraca saldonya itu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah dilakukan pembuatan kertas kerja ini, berikutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan neraca. Setelah membuat laporan keuangan, berikutnya adalah pembuatan jurnal penutup ya. Dan tahap berikutnya adalah membuat neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir adalah jurnal pembalik atau mengenolkan kembali akun-akun yang telah dibuat. Nah, berikutnya sampai ke periode berikutnya, kita mulai lagi dari transaksi awal, bukti, dan sampai terakhir lagi. Begitulah tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Nah, baiklah, materi berikutnya tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini merupakan sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan lainnya. Nah, biar lebih jelasnya, Ibu akan gambarkan di sini. Unsur persamaan dasar akuntansi, rumusnya adalah H. H itu menunjukkan harta. Harta sama dengan utang ditambah modal. Maksudnya, pengaruh transaksi ini adalah jika hartanya berpengaruh, bisa jadi nanti dia juga akan berpengaruh terhadap utang atau modal, ya. Pada intinya, di persamaan dasar akuntansi adalah kalian harus bisa melakukan pencatatan dengan balance atau seimbang. Artinya, ketika harta ini jumlahnya 10, maka utang ditambah modal juga jumlahnya harus 10. Contoh, misalkan hartanya 10, utangnya 5, maka modalnya sudah pasti 5, karena jumlah utang ditambah modal itu harus menunjukkan jumlah harta. Nah, ini juga sama, ini rumus pengembangannya. Kalau di sini rumusnya adalah harta ditambah beban sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan. Nah, unsur-unsur ini nanti akan Ibu jelaskan ya. Nah, harta itu sama dengan aset atau aktiva. Apa itu harta? Harta adalah semua kekayaan perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, jadi tadi komponen harta ini banyak ya, tidak hanya satu saja, banyak sekali komponennya. Yang pertama, harta itu terdiri dari harta lancar. Harta lancar adalah harta yang paling cepat bisa kita gunakan ketika terjadi suatu keperluan ya. Misal kalian membutuhkan dana untuk belanja, maka yang paling cepat kita bisa gunakan adalah harta lancar. Berupa apa? Berupa uang kas ya. Harta lancar ini diurutkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Harta lancar yang pertama adalah kas. Kas itu sama dengan uang tunai. Kemudian ada surat berharga. Surat berharga itu adalah surat bisa kepemilikan modal, bisa berupa saham. Kemudian ada piutang dagang. Nah, piutang itu adalah harta kita yang masih tertahan di orang lain akibat terjadinya utang. Misalkan kita mendirikan sebuah usaha jasa salon ya. Nah, ada customer kita atau pelanggan kita yang sudah menggunakan jasa kita, misalkan sudah melakukan jasa make up, namun dia belum membayar jasa kita. Nah, berarti kan uang kita masih tertahan di mereka atau pelanggan itu. Nah, uang kita itu disebutnya sebagai
piutang dari sisi kita, si pemilik usaha. Kemudian harta lancar berikutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan itu adalah barang-barang yang masa pakainya kurang dari 1 tahun. Contoh, kalau dalam usaha salon misalkan, perlengkapannya itu bisa meliputi shampoo, conditioner, atau misalkan cat rambut. Semua barang-barang yang masa pakainya kurang dari 1 tahun itu masuknya ke dalam perlengkapan. Yang terakhir adalah persediaan barang. Nah, persediaan barang itu adalah stok barang yang tersedia yang belum kita pakai. Nah, jenis harta berikutnya adalah investasi. Investasi itu adalah penanaman modal yang nantinya biasanya kita akan mendapatkan bagi hasil dari penanaman modal yang kita tanamkan. Harta berikutnya adalah harta tetap berwujud. Harta tetap berwujud itu juga banyak komponennya. Yang pertama ada peralatan. Nah, kalau tadi ada perlengkapan, sekarang ada juga peralatan. Kalian harus bisa membedakan. Kalau perlengkapan tadi masa pakainya kurang dari 1 tahun. Nah, peralatan berarti kebalikannya, merupakan barang-barang yang masa pakainya itu lebih dari 1 tahun dan biasanya digunakan untuk operasional usaha, tidak untuk dijual. Contohnya, peralatan itu ada komputer. Komputer juga kan masa pakainya lebih dari 1 tahun ya. Kemudian ada CPU misalkan, atau kalau dalam usaha salon itu alat-alat yang menunjang usaha kalian, hair dryer misalkan, atau mesin catokan, itu masuk ke dalam peralatan. Kemudian bangunan itu ya rumah atau toko yang kalian gunakan. Setelah itu ada tanah dan kendaraan juga masuk ke dalam harta tetap berwujud. Berikutnya ada juga harta tetap tapi tidak berwujud. Dia memiliki nilai juga untuk kita, untuk kita sebagai pemilik usaha. Yang pertama, harta tetap tidak berwujud adalah goodwill. Goodwill itu adalah nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan karena keistimewaan tertentu. Kemudian yang kedua adalah hak paten. Hak paten itu adalah hak tunggal yang dimiliki seseorang atau yang diberikan pemerintah kepada seseorang karena suatu penemuan tertentu. Nah, itu namanya hak paten. Yang ketiga ada hak cipta. Hak cipta itu biasanya berkaitan dengan hasil karya seni ya, atau karya intelektual. Kayak lagu misalkan, itu kan ada hak ciptanya. Kemudian ada merek dagang. Merek dagang itu adalah merek atau hak yang diberikan pemerintah kepada suatu usaha untuk menggunakan nama dan lambangnya bagi usahanya. Contoh, kita tahu ya beberapa barang-barang itu ada mereknya. Kayak misalkan kalau kosmetik itu adalah banyak merek yang kalian paham. Nah, itu adalah contoh merek dagang. Kemudian ada hak sewa. Hak sewa adalah hak untuk menggunakan harta tetap pihak lain dalam waktu yang panjang. Nah, contohnya jika kita tidak memiliki tempat untuk membuka suatu usaha, kita sewa ruko atau misalkan sewa rumah untuk dijadikan tempat usaha kita. Nah, itu adalah hak sewa. Misalkan hak sewanya kita selama 1 tahun, maka selama 1 tahun itu rumah itu menjadi milik kita, tapi hanya selama 1 tahun saja. Itu sudah menjadi hak sewa kita. Yang terakhir adalah franchise. Franchise itu hak istimewa yang diterima oleh seseorang atau badan dari pihak lain untuk menghasilkan formula, teknik, atau produk tertentu. Contoh misalkan
kalian punya suatu usaha dan usaha itu lumayan laku di pasaran. Nah, ketika orang lain ingin membuka usaha yang sama seperti kamu, nah mereka bisa membeli formulanya dari kalian, teknik atau produknya dari kalian. Jadi menggunakan nama merek, nama brand dagang kalian itu bisa. Dan banyak sekali franchise yang sudah berkembang di sini, di sekitar kalian. Itu adalah jenis-jenis dari harta atau aset. Berikutnya adalah komponennya utang atau kewajiban. Utang itu ya sejumlah uang yang harus kita bayarkan atau dilunasi kepada pihak lain. Berikutnya komponennya adalah modal. Modal itu hak pemilik atas perusahaan. Contoh tadi misalkan kita membuat sebuah usaha jasa salon, otomatis kita adalah pemilik salonnya karena kita yang pertama kali menanamkan modalnya berupa uang atau berupa peralatan, ya, itu modal masuknya. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan itu adalah penambahan modal sebagai akibat dari kegiatan penjualan. Kalau kalian melakukan penjualan, itu kan biasanya akan mendapatkan pendapatan dari penjualan itu. Berikutnya ada beban. Beban itu merupakan pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Jadi ketika kalian menjual barang-barang, otomatis kan ada biaya-biaya atau beban-beban yang harus kalian keluarkan. Contohnya, ketika kalian membuat usaha, bebannya adalah membayar gaji karyawan, membayar listrik untuk penerangan usaha, membayar air untuk kelangsungan usaha kalian, dan masih banyak beban-beban lain yang menunjang kalian untuk memperoleh pendapatan. Nah, itulah merupakan komponen-komponen dalam persamaan dasar akuntansi, meliputi harta atau aset, kemudian utang, dan modal. Berikut juga beban dan pendapatannya sudah kita jelaskan. Maka nanti ketika kita akan belajar persamaan dasar akuntansi, kalian harus paham dulu unsur-unsurnya dalam persamaan dasar akuntansi itu ada apa saja. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih pengaruh pencatatan transaksi terhadap unsur persamaan akuntansi. Ya, kita akan bahas satu persatu. Di sini contohnya ada soal transaksi 1. Salon mawar menerima uang tunai dari Malida sebagai pemilik sebesar 30 juta untuk setoran modal. Jadi ceritanya Nyonya Malida ini menyetorkan uang sebesar 30 juta untuk membuka salon mawar namanya. Nah, bagaimana pengaruhnya? Yang pertama, otomatis perusahaan kita atau salon kita telah menerima uang sebesar 30 juta. Ketika ada aliran uang masuk, otomatis kas kita akan bertambah. Maka catat dalam kas sebesar 30 juta dan tandanya plus, menunjukkan transaksi kasnya bertambah. Nah, berikutnya karena kita menggunakan pencatatan ganda, ya, maka dalam aktiva ini akan berpengaruh, dari transaksi ini akan berpengaruh juga kepada ekuitas. Ekuitas itu sama dengan modal, ya. Tadi kan Nyonya Malida membuka usaha dengan menyetorkan modal 30 juta. Otomatis kas di perusahaan kita bertambah 30 juta, sekaligus modal di perusahaan kita juga bertambah sebesar 30 juta. Maka aktiva dan pasivanya sebesar 30 juta. Nah, ketika aktiva dan pasivanya sama, maka di sini telah balance, ya, artinya catatan kalian itu betul. Berikutnya, transaksi yang kedua adalah transaksi pembelian peralatan salon oleh salon mawar dengan syarat pembelian kredit sebesar 20 juta. Nah,
Perusahaan mawar itu membeli peralatan, namun pembeliannya dilakukan secara kredit, artinya tidak dibayar tunai. Bagaimana pengaruhnya? Kita lihat di sini, salon mawar membeli pembelian peralatan salon oleh salon mawar dengan syarat pembelian kredit sebesar 20 juta. Nah, di sini peralatan kita karena telah membeli, maka dia bertambah sebesar 20 juta. Ya. Apakah ada pengaruh terhadap kas? Ternyata tidak ada. Kenapa? Karena transaksinya dilakukan secara kredit. Kalau kredit kan berarti tidak ada aliran kas yang keluar. Maka yang berpengaruh adalah utang. Utang kita jadi bertambah sebesar 20 juta. Transaksi yang ketiga, salon mawar melakukan pembelian tunai perlengkapan salon sebesar 1 juta. Jadi, salon mawar membeli peralatan secara tunai. Maka pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah kas kita jadi berkurang. Karena kita melakukan pembelian tunai, maka kita harus mengeluarkan uang kas. Kalau mengeluarkan uang kas, maka kas kita jadi berkurang. Sebesar berapa? 1 juta rupiah. Kemudian pengaruh yang berikutnya adalah peralatan. Karena kita membeli peralatan, maka peralatan kita jadi bertambah 1 juta. Nah, ini berarti pengaruhnya terhadap aktiva semua ya. Transaksi yang keempat, salon mawar membeli tunai peralatan salon seharga 8 juta. Masih dalam transaksi peralatan. Kita lihat, membeli secara tunai. Jika ada kata-kata membeli secara tunai, otomatis ada aliran kas yang keluar sebesar 8 juta. Kita catat, kas keluar 8 juta, maka tandanya adalah negatif atau minus. Ini artinya kasnya berkurang. Karena yang dibeli adalah peralatan, otomatis peralatan kita jadi bertambah sebesar 8 juta, maka tandanya adalah plus. Peralatan bertambah. Ya. Dan berikutnya transaksi yang kelima, salon mawar selama bulan September menerima pembayaran sebesar 5 juta. Nah, ini atas transaksi pendapatan jasa ya, karena kita telah melakukan jasa kepada pelanggan. Oleh karena itu kita menerima pembayaran sebesar 5 juta. Maka ketika kita menerima pembayaran, ada aliran kas yang masuk ke tangan kita, ke tangan salon mawar. Berapa? 5 juta. Maka tandanya adalah plus atau kas bertambah. Nah, kas bertambah ini karena transaksi pembayaran jasa kita, maka dia akan berpengaruh terhadap modal kita. Modal kita juga jadi bertambah sebesar 5 juta. Dan yang terakhir, transaksinya adalah salon mawar menyerahkan pekerjaan yang telah selesai seharga 300.000, diterima pembayaran sebesar 100.000. Sisanya akan dibayar pada tanggal 5 Oktober. Ini artinya kita telah mengerjakan jasa totalnya itu 300.000. Harusnya kita menerima 300.000. Namun ternyata kita baru menerima tunainya 100.000. Sisanya itu pelanggan akan membayarnya di tanggal 5 Oktober nanti. Maka transaksinya adalah uang yang kita terima sebenarnya sebesar 100.000 dicatat di kas dan tandanya bertambah karena kas kita bertambah. Kemudian karena tadi sisanya 200.000 itu belum kita terima, maka harta kita tertahan di orang lain sebesar 200.000. Harta yang tertahan itu masuknya ke dalam piutang. Piutang kita jadi bertambah sebesar 200.000. Nah, kemudian kemana lagi pengaruhnya?
Yang terakhir, pengaruhnya adalah terhadap modal. Modal kita seluruhnya adalah 300.000. Yang sebelah aktiva ini rinciannya yang 100.000 diterima tunai, yang 200.000 masih tertahan di orang lain. Sebenarnya modal kita adalah 300.000 yang harusnya diterima. Nah, dari transaksi 1 sampai transaksi 5 ini nanti kalian jumlahkan kas jumlahnya berapa, perlengkapan, piutang, dan peralatan. Nah, hasil akhirnya itu nilainya harus sama dengan kewajiban ditambah modal, karena kan rumus dari persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Ketika harta jumlahnya 20, maka utang ditambah modal harus juga 20. Nah, di sini jumlahnya adalah dari sisi kas. Kasnya 26.100.000 ditambah perlengkapan 1 juta ditambah piutang 200.000 dan ditambah peralatan 28 juta. Itu hasilnya harus sama dengan kewajiban ditambah modal atau 20 juta ditambah 35.300.000. Maka totalnya adalah 55.300.000 ya. Ketika aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan utang ditambah modal, maka transaksi yang telah kamu catat itu betul jumlahnya. Nah, demikianlah pemaparan tentang siklus akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana materi tentang prinsip dan persamaan dasar akuntansi. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.